Selamat pagi, siang, malam untuk Ibu Diana dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya John Francisco dengan NIM 21716500008 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan menyampaikan tentang ringkasan buku yang ditulis oleh R. Suroso yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum atau disingkat PIH. Pada bagian pertama akan dijelaskan tentang pengertian tentang pengantar ilmu hukum atau PIH itu sendiri. Pengantar ilmu hukum terdiri dari gabungan kedua kata, yaitu kata pengantar dan kata ilmu hukum. Pengantar sendiri diartikan sebagai perkenalan pada objeknya, dan objeknya sendiri itu ialah ilmu hukum. Jadi pengantar ilmu hukum adalah basis atau dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari cabang-cabang dari ilmu hukum itu sendiri. Yang kedua ada pengertian PIH dari segi hukum itu sendiri. Ilmu hukum sendiri merupakan pengetahuan yang objeknya adalah hukum yang mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan segala manifestasinya. Yang pertama, cross, memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dari segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua ada ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus, juris yang artinya hukum atau hak. Yang ketiga ada curzon, berpendapat bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Kita masuk ke cabang-cabang dari ilmu hukum. Menurut J. Van Apeldoorn, ilmu hukum terdiri dari 3. Yang pertama ada sosiologi hukum, yang kedua ada sejarah hukum, yang ketiga ada perbandingan hukum. Yang kedua menurut W. L. Gelmeyer, ilmu hukum terdiri dari 4, yaitu ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dan ada menurut J. B. H. Bellevroyd, ilmu hukum terdiri atas 5. Yang pertama dogmatik hukum, sejarah hukum, ajaran hukum umum, perbandingan hukum, dan yang terakhir ada politik umum. Ada juga pendapat dari para pakar hukum. Yang pertama ada Dr. Sujono Dirjosisworo menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum atau PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan dengan ensiklopedi hukum yang merupakan pengantar ilmu hukum. Kita masuk yang kedua tentang sejarah singkat dari PIH itu sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yang dimana Inleiding tot de Rechtswetenschap, istilah ini dipakai pada tahun 1920, yang dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negara Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschap ini merupakan pengganti dari istilah Encyclopedie der Rechtswetenschap, yaitu istilah yang semula digunakan di negeri Belanda. Di Indonesia, istilah ini dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Demikian sejarah singkat dari PIH. Kita masuk ke peran dan fungsi dari pengantar ilmu hukum. Pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian pada hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Dan yang terakhir adalah mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu hukum sebagai objek ilmu hukum. Pertama, arti hukum dari segi hukum itu sendiri. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas dan diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang kedua ada arti hukum dari segi res. Res berasal dari rectum atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Dari kata recht juga timbul istilah Gerichtsstichting
yang merupakan bahasa Belanda, atau Gerechtigkeit yang merupakan bahasa Jerman, yang berarti atau artinya adalah keadilan. Jadi, Rechts dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu keadilan dan yang kedua kewibawaan. Selanjutnya ada arti hukum dari segi ius. Pertama, kata ius berarti hukum yang berasal dari bahasa Latin lubere, yang artinya mengatur atau memerintah. Perbedaan mengatur dan memerintah itu mengandung pokok pada kewibawaan. Selanjutnya dari segi lex. Kata lex atau lesere dalam bahasa Latin yang mempunyai arti mengumpulkan. Ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Kita masuk ke definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama ada Profesor Dr. P. Borst. Menurut Borst, hukum ialah suatu peraturan yang pelaksanaannya yang dapat dilakukan secara paksa bagi seluruh kelakuan atau perbuatan manusia yang bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan. Dalam bukunya yang terkenal yaitu Inleiding tot det rechtswetenschap. Selanjutnya Profesor Dr. Van Kan. Van Kan yang berasal dari Belanda mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Kita masuk ke, jika sebelumnya kita peran dan fungsi dari pengantar ilmu hukum, sekarang kita akan masuk ke peran dan fungsi hukum itu sendiri. Yang pertama, masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan tersebut berbeda-beda, sehingga tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi timbulnya kericuhan, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing individu di suatu masyarakat itu sendiri. Disinilah hukum mempunyai peran yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, adil, damai, dan makmur. Yang kedua, keadaan kehidupan masyarakat pada masa kini, sadar atau tidaknya, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan ada hubungannya dengan hukum itu sendiri. Dan sebagai fungsi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai, pertama, sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin. Yang ketiga adalah sebagai sarana penggerak pembangunan. Dan yang terakhir adalah sebagai fungsi kritis. Setelah kita membicarakan tentang peran dan fungsi hukum, kita masuk ke tujuan hukum itu sendiri. Nah, tujuan hukum ini dibagi, saya ambil menjadi pendapat dari berbagai ahli. Jadi tidak cuma satu saja. Nah, yang pertama adalah tujuan hukum menurut Dr. Wirjono Projodikoro. Dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan yang menghasilkan kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan menurut Profesor Subekti SH, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekti mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Ada juga dari pandangan Profesor Mr. Dr. R.J. Apeldoorn. Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Selanjutnya kita masuk ke sumber-sumber hukum. Nah, arti tentang sumber hukum itu sendiri adalah sumber hukum adalah sesuatu yang menciptakan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga jika aturan-aturan tersebut dilanggar atau tidak diindahkan, akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum sendiri memiliki 4 macam. Yang pertama, sumber hukum dalam arti filosofis, yaitu kekuatan mengikat dari kaidah hukum, bukan semata-mata didasarkan oleh kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. Yang kedua, ada sumber hukum dalam arti formil. Sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif, merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku
yang mengikat hakim dan penduduk. Yang ketiga ada sumber hukum dalam arti historis, yaitu adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum dalam sejarah dari segi historis. Yang terakhir ada sumber hukum dalam arti sosiologis. Faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti misalnya ada agama dan juga pandangan agama itu sendiri. Dan setelah sumber-sumber hukum kita bicarakan, kita masuk ke penggolongan dan klasifikasi hukum dan penggolongan hukum. Pertama adalah penggolongan hukum tertulis, meliputi hukum UU atau undang-undang dan hukum perjanjian antar negara dan juga sebagian kecil dari hukum adat. Dan hukum yang tak tertulis meliputi hukum kebiasaan sebagian besar hukum adat dan hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan juga yang terakhir ada hukum revolusi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan dan didasarkan pada sumbernya. Pertama, berdasarkan sumbernya yang pertama, hukum undang-undang atau UU, hukum yang ada dalam perundang-undangan. Yang kedua ada hukum traktat, hukum yang diterapkan oleh negara-negara yang mengadakan suatu perjanjian, entah itu bilateral, multilateral, atau sejenisnya. Yang ketiga ada hukum adat, peraturan dalam kebiasaan adat istiadat, yang setiap adatnya biasanya berbeda-beda hukum atau peraturannya. Yang keempat ada hukum jurisprudensi, adalah hukum yang terbentuk karena adanya hakim. Yang kelima ada hukum ilmu, hukum yang dibuat oleh para ahli yang berkuasa dalam pergaulan hukum. Kedua, hukum berdasarkan kepentingan yang diatur. Pertama, kita ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Yang kedua ada hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perlengkapannya. Ketiga adalah hukum berdasarkan hubungan antar hukum itu sendiri. Yang pertama ada hukum antar waktu, ada hukum antar tempat. Yang ketiga ada hukum antar golongan atau himpunan yang menentukan hukum mana yang berlaku dan menyangkut dua atau lebih tata hukum. Yang keempat ada hukum antar agama, yaitu hukum yang mengatur perkawinan antara orang yang berlainan agamanya. Yang terakhir adalah hukum privat internasional. Nah, berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum, ada ius constitutum. Yang kedua ada hukum yang ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Yang kedua ada ius constituendum, ada hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Dan selanjutnya ada hukum objektif, hukum yang ada di dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang terakhir ada hukum subjektif, hukum yang berlaku terhadap seorang tertentu. Kita masuk hukum berdasarkan kerja dan sanksi. Pertama ada hukum kaidah, yang kedua ada hukum sanksi, yang ketiga ada hukum memaksa atau hukum yang wajib ditaati dalam keadaan apapun, tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang terakhir ada hukum tambahan, hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan karena adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya hukum berdasarkan kekuasaannya. Yang pertama, kekuasaan yang paling tinggi adalah hukum nasional, hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. Masuk ke dua, yaitu hukum internasional. Nah, hukum ini adalah hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Yang terakhir adalah hukum asing, hukum yang tidak berlaku di negara kita namun berlaku di negara lain. Yang terakhir ada hukum berdasarkan sifatnya. Sifat hukum yang pertama ada hukum paksa, hukum yang ada dalam keadaan konkret atau harus ditaati, yang dalam keadaan apapun tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian apapun yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hukum ini bersifat mutlak atau biasa disebut hukum absolut. Yang kedua ada hukum tambahan, hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan karena adanya
perjanjian yang dibuat atau diciptakan oleh kedua belah pihak, entah itu perusahaan, antar perusahaan atau antar negara dan berbagai jenisnya. Kita masuk ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Yang pertama ada kaidah sosial atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Pertama, kaidah yang berasal langsung dari Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing yang berisi pelajaran, batasan atau larangan, perintah dan tujuan dari Tuhan yang mereka anut, yaitu biasa disebut dengan kaidah agama. Yang kedua ada kaidah kesopanan, yaitu kaidah yang berisi ketetapan hidup yang muncul dari lingkungan dan pergaulan sehari-hari. Yang ketiga adalah kaidah kesusilaan. Nah, kaidah kesusilaan ini adalah kaidah tertua dan yang paling asli, dikarenakan manusia adalah makhluk bermoral, maka kaidah sosial sudah tertanam dalam diri tiap manusia sejak dahulu. Yang terakhir adalah kaidah hukum, yaitu kaidah yang memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan setiap manusia dengan karakteristik yang cenderung memaksa, namun memaksa untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan selanjutnya adalah penggolongan dari antara kaidah-kaidah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah kaidah kesusilaan dengan agama, yang digolongkan dalam tata kaidah dengan aspek pribadi. Yang kedua adalah kaidah hukum dan kaidah kesopanan, yang digolongkan dalam tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Kita masuk ke hubungan antar kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama kita ada hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat kaidah dengan kaidah yang lainnya. Yang pertama ada kaidah hukum dengan kaidah agama. Yang kedua ada kaidah agama dengan kaidah kesusilaan. Dan yang ketiga ada kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Poin selanjutnya adalah hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan antar kaidah, yaitu ada kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya yang saling bertentangan. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Pertama ada subjek hukum, atau segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Yang pertama ada manusia sebagai subjek hukum. Manusia memiliki hak dan kewajiban dan juga dilindungi oleh hukum. Contohnya, larangan terkait perampasan yang bisa mengakibatkan kematian perdata, misalnya perbudakan dan sebagainya. Masuk ke pengecualiannya, yaitu ada pertama anak dalam kandungan, yang kedua binatang sebagai subjek hukum, dan yang terakhir adalah cakap hukum. Selanjutnya kita masuk ke objek hukum. Yang pertama ada benda sebagai objek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda. Pengetahuan tentang benda terdapat secara luas di buku 2 KUHP tentang hukum kebendaan. Dan kedua ada manusia sebagai objek hukum. Manusia dapat menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajibannya tidak dilenyapkan atau dicabut. Selanjutnya ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah satu atau suatu kejadian hukum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Ada macam-macam dari peristiwa hukum itu sendiri. Yang pertama, menurut hukum dan melanggar hukum. Contohnya kelahiran, kematian, jual beli, pembunuhan, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang kedua ada hukum tunggal dan hukum majemuk. Contoh hukum tunggal adalah hibah atau pemberian. Sedangkan hukum majemuk adalah perjanjian jual beli atau yang akan terjadinya tawar-menawar dan penyerahan barang dan juga penerimaan barang. Dan yang terakhir ada hukum sepintas atau terus-menerus. Contoh hukum sepintas adalah pembatalan perjanjian. Sedangkan hukum terus-menerus adalah perjanjian sewa-menyewa yang bisa berjalan entah itu berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan, atau seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke hubungan hukum. Nah, hubungan antara dua hukum
dua atau lebih subjek hukum. Yang pertama ada unsur-unsurnya, yaitu unsur-unsur hubungan hukum. Pertama, adanya orang yang mempunyai hak atau kewajiban saling berhadapan. Kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antar pemilik hak dan pengemban kewajiban. Dan syarat-syarat dalam hukuman hukum ada dua, yaitu adanya dasar hukum dan timbulnya peristiwa hukum. Selanjutnya hak. Hak adalah hukum subjektif yang juga merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Ada beberapa teori tentang hak. Yang pertama, hak sebagai kepentingan yang terlindung. Yang kedua, hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Dan yang ketiga adalah teori gabungan antara kedua teori di atas. Selanjutnya ada perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu batasan untuk adanya atau terjadinya suatu perbuatan hukum. Terakhir ada akibat hukum, ada yang artinya akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan hukum. Bagian selanjutnya ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Antropologi hukum, suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Menurut David Hunter, antropologi merupakan sebuah ilmu yang lahir dari rasa ingin tahu yang tak terbatas dari umat manusia. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad yang ke-19. Sewaktu ada usaha-usaha yang meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Dalam antropologi hukum, tidak dapat membatasi diri pada isi-isi peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya. Tapi, yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang sudah saya jelaskan di atas yang telah ada di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Kedua, ada sosiologi hukum. Menurut Surjono Sukanto, suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, advokat, pengadilan, dan juga polisi. Ketiga, ada psikologi hukum, yang merupakan suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu hukum pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Pendekatan psikologi terhadap hukum juga bermaksud untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dan melihat fenomena hukum yang ada. Selanjutnya ada sejarah hukum. Sejarah hukum adalah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Studi mengenai sejarah hukum akan menghasilkan keuntungan sama seperti mempelajari sejarah umum. Salah satu keuntungannya dari mempelajari sejarah hukum adalah bahwa pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengetahuan hukum tertentu menjadi mendalam dan diperkaya.
Selanjutnya ada perbandingan hukum. A. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian, yaitu sebagai metode penelitian perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, bahkan dapat digunakan di bidang ekonomi, teknik, dan eksata. Yang kedua ada perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan. Dari perbandingan hukum tersebut ada dua tujuan yang bisa kita ambil. Yang pertama, usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. Yang kedua adalah usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Masuk ke fungsi daripada perbandingan hukum itu sendiri. Yang pertama ada fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum adalah perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Selanjutnya ada manfaat dari perbandingan hukum. Pertama, manfaat sebagai unifikasi hukum. Sebelumnya masih ada fungsi terakhir dari perbandingan hukum dalam pembinaan hukum, yaitu di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang hukum dan psikologi. Masuk ke selanjutnya yaitu manfaat daripada perbandingan hukum. Yang pertama, perbandingan hukum bermanfaat sebagai unifikasi hukum. Unifikasi hukum sendiri berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini dapat bersifat internasional maupun nasional. Yang kedua dari manfaatnya ialah perbandingan hukum bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Hubungan serta pergaulan diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Karena tidak ingin adanya keretakan, maka perjanjian tersebut harus dibuat sedemikian rupa agar atau sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antar pihak. Selanjutnya, ilmu hukum bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri atau hukum di negara kita misalnya. Dengan mengetahui keadaan hukum, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. Dan yang manfaat selanjutnya ada perbandingan hukum bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdata internasional. Perselisihan yang bersifat hukum perdata nasional adalah suatu perselisihan yang timbul antar warga negara dari suatu negara dengan warga negara dari lain negara dalam bidang hukum perdata. Selanjutnya, suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa, yaitu antropologi hukum dan penyelesaian pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan atau pembangunan. Antropologi merupakan sebuah ilmu yang lahir dari rasa ingin tahu yang tak terbatas dari umat manusia, yaitu studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama atau baru timbul pada abad yang ke-19, sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum masyarakat yang ada di suatu negara kita ke tingkat sederhana di luar Eropa atau di luar negara kita.
Nah, kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial seperti kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah-kaidah lainnya di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Sekian ringkasan buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso yang dapat saya implementasikan dalam video ini. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.